Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada pertemuan yang lalu kita sampai di Masjidil Haram. Maksudnya manasik haji Rasulullah SAW kemudian memasuki Masjidil Haram. Kita ulang dulu dengan singkat yang lalu bahwa setelah sampai di Dzulhulaifah atau sekarang namanya Bir Ali, maka mulailah ibadah haji itu dari situ, dari miqat. Ya, miqat yang datang dari arah Madinah, miqatnya adalah Dzulhulaifah atau sekarang dikenal dengan Bir Ali. Nah, di situ sebelum mulai disunnahkan untuk mandi, dan setelah mandi bagi yang laki-laki boleh memakai minyak wangi di badannya, karena ini masih belum mulai, ya, boleh memakai minyak wangi di badannya tapi tidak boleh di pakaian ihramnya. Nah, kemudian setelah itu pakai pakaian ihram, yaitu 2 lembar kain bagi laki-laki, adapun bagi perempuan bebas, yang penting menutup aurat pakaiannya syar'i gitu. Dan semua bagi wanita gitu tertutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun wajah tidak boleh ditutup bagi yang berpemahaman gitu sehari-harinya menutup wajah, meskipun wajib ketika haji atau umroh mulai ihram wajah harus dibuka, kecuali apabila memahami bahwa di hadapannya atau di perjalanannya ada laki-laki yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka ketika itu boleh wajahnya ditutup. Tapi ketika sudah merasa aman harus dibuka kembali. Ini yang berkaitan dengan ihram. Kemudian memulai dengan membaca talbiyah, labbaik Allahumma hajjan. Apabila haji saja, haji ifrad, labbaik Allahumma hajjan. Apabila haji tamattu, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ilal haji. Atau yang semakna juga boleh, labbaik Allahumma hajjan mutamatti'an. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk haji tamattu. Atau itu yang haji tamattu boleh bunyinya labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ilal hajj. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh tamattu sampai haji. Tamattu itu apa? Tamattu itu arti aslinya tamattu itu bersenang-senang, tapi maksudnya di dalam bab ini adalah setelah umroh selesai, tahallul, lalu bebas dari ihram pakai pakaian biasa, dan larangan-larangan ihram sudah bebas kembali sampai pada hari haji. Hari haji mulai tanggal 8 Zulhijjah. Nah, bagaimana kalau umrah saja? Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umrah. Terus
setelah itu mulai dari mikot sampai masuk Masjidil Haram tidak ada doa khusus, tidak ada amalan khusus yang berkaitan dengan haji. Nah, mereka sedang ihram, sedang melakukan ibadah menuju ke tanah suci. Nah, tapi perjalanan mulai dari mikot, mulai dari Bir Ali atau Dzulhulaifah sampai masuk Masjidil Haram tidak ada amalan khusus, tidak ada doa khusus selain satu, yaitu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini dan diperintah untuk memperbanyak. Rasulullah SAW bertalbiyah, diikuti oleh para sahabat bertalbiyah. Memperbanyak membaca talbiyah ini yang pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan. Gitu. Adapun gitu, apabila muncul keinginan berdoa, maka dihentikan talbiyahnya dan berdoa kepada Allah SWT. Sesungguhnya doa waktu ini adalah mustajabah. Kenapa? Karena dia sedang dalam keadaan ihram. Itu. Boleh zikir, boleh doa, amalan-amalan yang umum semuanya boleh. Amalan yang berkaitan dengan umroh dan haji tidak ada kecuali satu, yaitu bacaan talbiyah. Kemudian terus berjalan sampai akhirnya memasuki kota Mekah atau memasuki tanah suci. Nah, tidak kaitan dengan umroh atau haji, siapapun yang dari luar tanah suci mau masuk tanah suci disunahkan untuk mandi. Nah, tapi ini bukan berkaitan dengan umroh dan haji, juga sudah kita sampaikan. Nah, karena kebiasaan kita kalau kita umroh atau bahkan juga kalau haji terus datang ke Madinah dulu baru ke Mekah, nah itu bis langsung sampai di hotel. Nah, nggak berhenti di perbatasan. Kenapa? Nggak ada tempat gitu. Nah, akhirnya kita sampai di hotel, maka sunnahnya begitu nyampe pertama kali disunahkan untuk mandi, bukan mandi umroh, bukan mandi haji, tapi mandi sunnah karena memasuki tanah suci Mekah. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk menuju ke Masjidil Haram. Nah, dan ini mengulangi yang lalu gitu ya. Jadi manasik haji Rasulullah dan kita rangkai dengan praktek kalau kita mengamalkan di zaman kita sekarang ini yang sesuai dengan tuntunan. Nah, setelah dari hotel kemudian menuju ke Masjidil Haram. Nah, dan memasuki Masjidil Haram, ini masjid yang paling agung. Jangan sampai kita masuk Masjidil Haram tidak berdoa. Nah, kita masuk Masjidil Haram dengan berdoa. Gitu. Habis itu yang berkaitan dengan Masjidil Haram juga bukan berkaitan dengan umrah dan haji. Pertama kali melihat Ka'bah dari luar. Maksudnya kita datang dari luar, dari hotel, dari luar tanah suci, terus ke Masjidil Haram. Pertama kali melihat Ka'bah, kita diperintah untuk mengangkat kedua tangan dan berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Nah, itu. Nah, kalau nggak salah pertemuan yang lalu sampai sini ya. Nah, kemudian masuk, karena kita ini sedang mengamalkan haji atau umroh, maka datang ini ya, pertama masuk ke Masjidil Haram, kemudian langsung tawaf. Nah, jadi itu tawaf. Tawaf apa ini? Tawaf kudum, tawaf umroh jadi satu. Ya, sesungguhnya pas datang pertama kali masuk Masjidil Haram adalah tawaf. Tawaf ini bisa disebut tawaf kudum atau tawaf umroh. Ya. Nah, bagaimana caranya kita masuk dan menuju ke Ka'bah? Kalau sepi ya menuju sangat dekat, kalau nggak bisa, nggak apa-apa, yang penting menuju ke areal tawaf. Nah, lalu kita menuju ke Hajar Aswad. Karena startnya, karena permulaan tawaf itu adalah dari Hajar Aswad. Apabila kita bisa mepet, maka kita diperintah untuk mengusap Hajar Aswad, kemudian menciumnya sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Sekali bacaannya. Gitu. Jadi apabila kita bisa
menuju ke Ka'bah itu sampai mepet. Kenapa? Karena sepi. Misalnya pada waktu sepi, gitu. Maka kita sampai Hajar Aswad, kita mengusap Hajar Aswad dan mencium dan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Apabila kita tidak bisa sampai mencium, tapi sudah sangat dekat dan bisa mengusap, maka mengusap Hajar Aswad, dan yang kesentuh Hajar Aswad itu dicium. Ciumnya dengan kedua bibir. Jadi itu. Karena petunjuknya seperti itu. Ya. Dan mencium dengan bibirnya. Ya. Nah, apabila kita bawa tongkat terus dekat dengan Hajar Aswad tapi tidak bisa menyentuh dengan tangan, nah maka tongkat itu boleh digunakan untuk menyentuh Hajar Aswad. Yang kesentuh Hajar Aswad itu dicium. Yang kesentuh Hajar Aswad itu dicium dan menciumnya dengan bibir. Apabila tidak bisa dekat, tidak bisa mencium langsung, tidak bisa mengusap, nah kenapa? Karena cukup jauh. Ya, misalnya 2 meter sampai 50 meter sampai 100 meter kan jauh gitu ya. Nah, kenapa? Saking penuhnya, maka hanya berisyarat dengan tangan ke Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Semuanya bacaannya sama, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, hanya bersyarat, dan karena tidak ada yang nyentuh, tidak ada yang dicium. Jadi Bismillahi Allahu Akbar itu salah. Jadi yang tidak bisa menyentuh tidak pakai dicium. Ya, kalau bisa mencium langsung, Hajar Aswad diusap terus dicium. Apabila kehadang sama 1-2 orang, tangannya masih bisa kesentuh, yang kesentuh itu dicium. Nggak bisa kesentuh tangannya, bawa tongkatnya kesentuh Hajar Aswad, yang kesentuh Hajar Aswad itu dicium. Nah, nggak bisa nyentuh sama sekali, nggak ada mencium. Bismillahi Allahu Akbar, gitu saja. Nah, kemudian tawaf. Seperti yang tadi kita sampaikan, statnya adalah di Hajar Aswad atau lurus dengan Hajar Aswad. Dan pemerintah di zaman sekarang gitu, di arah seberangnya Hajar Aswad itu diberi lampu hijau untuk mengetahui bahwa Hajar Aswadnya di situ, garis, seandainya ada garisnya, garis lurus sampai lampu hijau, sehingga orang yang antara lampu dan Hajar Aswad itu akhirnya kalau lihat ke kiri Hajar Aswad, Ka'bah maksudnya, dan pas Hajar Aswad, kalau lihat ke kanan lurus, nah dia di tengah itu lampu, nah di situ adalah statnya. Di situ adalah statnya. Ketika di situ sambil isyarat itu tuh Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian mulailah tawaf, finishnya 1 kali putaran, ya berarti di Hajar Aswad. Mulai Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Ya, itu namanya 1 putaran. Begitu sampai 7 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 kali. Apa yang harus dilakukan? Apabila badannya kuat dan ada kemudahan, 3 putaran pertama diperintah untuk lari-lari kecil, lari ringan gitu. Nah, jadi itu, jadi jalan kayak jinjit gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, ada sunnahnya begitu, namanya ar-raml. Ar-raml itu adalah lari-lari kecil ringan gitu ya. Nah, sampai 3 putaran. Nah, boleh putaran 4 sampai 7 jalan biasa. Bagaimana kalau rame, kalau sulit, kalau tidak kuat, ya itu sunnah, tidak harus seperti itu, tapi kalau melakukan punya kemudahan dan kemampuan tentu lebih bagus. Nah, mulai putar pertama, kedua, ketiga, 4, kelima, keenam, ketujuh, ini kita berada di tempat yang sangat mulia. Kalau doa mustajabah, tapi mulai Hajar Aswad itu adalah salah satu sudut Ka'bah, itu di sudut itu Hajar Aswad dan itu statnya. Kemudian ada sudut kedua, sudut ketiga, sudut keempat, gitu ya.
Kenapa? Karena Ka'bah kan bangunannya kan kotak gitu ya. Nah, maka sudutnya 4. Nanti di situ di arah di salah satu arah itu ada kayak setengah lingkaran, tembok setengah lingkaran, itu disebut dengan Hijr Ismail. Nah, itu termasuk areal Ka'bah. Karena itu yang tawaf harus sebagaimana tawaf itu di luar Ka'bah, harus di luarnya Hijr Ismail. Itu. Dan alhamdulillah tidak ada yang bisa tawaf nyebrang di Hijr Ismail. Kenapa? Karena ditutup oleh penjaga gitu ya. Salah satu sisi dibuka untuk orang itu masuk kalau kepingin sholat terus keluar lagi. Nah, kalau tawaf nggak bisa nyebrang, itu nggak bisa ya, otomatis mutarin Ka'bah, otomatis juga mutarin Hijr Ismail, nggak ada masalah gitu ya. Nah, jadi putar. Nah, bacaan apa? Doa apa? Kita melakukan apa? Tidak ada tuntunan khusus selain putar, dan nanti di sudut terakhir sebelum sudut yang ada Hajar Aswad, sudut terakhir sebelum sudut Hajar Aswad. Jadi misalnya meja di hadapan saya ini kan segi 4. Kalau sudut sebelah kanan ini Hajar Aswad, berarti kalau putarnya ke sana di sudut terakhir sebelum sudut Hajar Aswad. Nah, ini namanya rukun Yamani. Rukun artinya sudut. Rukun artinya sudut. Yamani karena lurusnya ke arah Yaman. Nah, disebut dengan rukun Yamani. Nah, kalau sudah di rukun Yamani, ini mulai dari situ sampai sudut Hajar Aswad, itu ada tuntunan doa khusus, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang ada dalilnya yang sahih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, hanya itu. Berarti tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Diperintah untuk apa? Diperintah untuk lari-lari kecil 3 putaran pertama. Setelah itu tidak ada perintah lagi yang berkaitan dengan ini. Dan yang kedua adalah ketika di rukun Yamani sampai di Hajar Aswad, berarti salah satu ruas gitu ya. Nah, lurus ruas sana sampai ruas sana, itu disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya itu. Kalau tadi di awal dikatakan itu juga termasuk yang dihitung, ya mencium Hajar Aswad apabila bisa, apabila tidak bisa, itu tangannya menyentuh, yang kesentuh dicium, tongkatnya disentuhkan, yang disentuh dicium, sambil membaca Bismillah ya Allah Akbar. Hanya itu tuntunan yang ada. Nah, tapi kita sedang berada di tempat yang sangat mulia, di rumah Allah. Kita ini dipanggil oleh Allah, kita penuhi panggilannya, kita berada di rumah Allah, sudah di dalam. Nah, kita waktu betul-betul mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, yaitu sedang dalam keadaan ihram melakukan ibadah yang paling mulia, yaitu ibadah haji atau umrah. Nah, dan Allah SWT menjanjikan kalau kita berdoa dengan benar dikabulkan. Karena itu maka kita harus betul-betul memanfaatkan waktu ketika tawaf. Nah, untuk apa? Apabila muncul di dalam pikiran kita kepingin mohon kepada Allah, maka itulah yang paling bagus, kita berdoa kepada Allah. Dan doa yang paling tinggi adalah doa untuk akhirat. Apabila itu muncul di dalam jiwa kita, maka itu kita panjatkan kepada Allah. Intinya adalah doa minta akhirat itu doa untuk mohon ampun, gitu, mohon dilindungi dari neraka. Maksudnya doa agama, ya, doa untuk kepentingan agama, bukan kepentingan dunia, gitu. Doa yang paling tinggi adalah doa untuk kepentingan agama. Nah, kepentingan agama ya untuk kemaslahatan akhirat. Nah, misal mohon ampun atas kekurangan dan kesalahan, mohon agar dilindungi ke depan supaya tidak terjerumus kepada kesalahan, kesyirikan, gitu, kekufuran dan yang semakna, gitu. Mohon agar dilindungi dari neraka. Nah, ini yang berkaitan dengan kejelekan-kejelekan, gitu.
mohon agar dilindungi dari syaitan yang terkutuk dan yang semisal, dan mohon kebaikan itu agar selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Nah, mohon hidayah kepada Allah. Mohon supaya kita dijadikan istiqomah. Mohon supaya intinya untuk akhirat, dan juga boleh mohon untuk dunia kita. Tadi itu doa yang di rukun Yamani sampai di Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi intinya memanfaatkan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah SWT. Apabila saking banyaknya doa yang dipanjatkan dan putarannya itu lama karena penuh dan jaraknya dia jauh karena saking penuhnya, ya tidak selesai rasanya doa kok sudah dipanjatkan semuanya, boleh baca Quran. Boleh baca zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar gitu. Boleh gitu. Mana yang ingat dengan keutamaannya, itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau dia tidak sedang ingat keutamaannya membaca kalimat yang paling dicintai oleh Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ini tidak ingat keutamaannya. Yang ingat itu keutamaannya dua kalimat yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah, timbangannya berat, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang ingat keutamaannya itu yang lebih bagus daripada 4 kalimat tadi. Kalau 2 kalimat itu sedang tidak ingat keutamaannya, ingatnya adalah kekurangan dan kesalahannya dalam kehidupannya, yang paling bagus adalah istighfar dan bertaubat. Kalau yang sedang ia ingat itu adalah sehari-harinya untuk taat kepada Allah, itu kok berat, harus memaksakan diri, mohon agar gitu, dijadikan jiwa ini itu senang terhadap keimanan, dihiasi dengan keimanan, ringan di dalam menjalankan keimanan dan ibadah-ibadah kepada Allah. Nah, intinya mohon kepada Allah sebaik-baiknya. Nah, di 7 putaran sebelum sampai rukun Yamani, jadi mulai di Hajar Aswad itu doa sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, dan boleh minta akhirat, boleh minta agama, dan boleh minta dunia. Yang penting doa yang baik. Kalau sudah di rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, itu satu ruas, itu sunnahnya adalah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah dengan begitu, meskipun global begini, insyaallah bisa difaham, ya. Tidak ada tuntunan khusus yang berkaitan dengan tawaf umrah maupun tawaf haji, kecuali yang tadi itu, ya. Setiap di Hajar Aswad mencium, ya mencium kayak tadi. Nggak bisa mencium, ya isyarat sambil bismillah Allahu akbar. Nah, ada catatan penting di sini. Ada catatan penting bagi orang-orang awam. Orang awam itu maksudnya apa? Orang umum yang latar belakangnya itu bukan latar belakang pendidikan agama, nggak ngerti bahasa Arab, latar belakang pendidikannya bukan agama, tapi taat beragama. Waktunya sholat, waktunya puasa, sedekah, waktunya umroh, berangkat umroh. Nah, yang banyak di zaman sekarang itu dipimpin oleh ketua rombongan. Mulai dari awal dipimpin, tapi utamanya adalah waktu tawaf ini. Dipimpin, terus dipimpin baca doa atau membaca zikir. Diperhatikan ini kenapa ini? Ini harus diluruskan. Kenapa? Karena tatkala orangnya itu orang awam, orang umum, ya, terus dipimpin untuk membaca bacaan-bacaan meskipun artinya bagus. Meskipun itu doa ada di dalam hadis. Meskipun itu doa ada di dalam Al-Qur'an. Ya, begitu bismillahi Allahu akbar. Ngikut semua, bismillah Allahu akbar, terus diulang 3 kali, terus diam. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Yang pertama 3 kali. Itu tidak ada sunnahnya hanya sekali. Maka yang Anda lakukan yang kedua, yang ketiga,
itu Anda tidak menjalankan perintah, karena tidak ada perintah kedua dan ketiga. Mencium tadi itu dari jauh, Bismillah, Allahu Akbar, mencium ini Anda tidak menjalankan perintah. Nah, jangan mengada-ada. Habis itu dipimpin doa, Rabbana, Rabbana, dan seterusnya, dan macam-macam doanya itu. Artinya baik, saya dengar artinya bagus kalau faham. Nah, sekarang bagi yang nggak paham, Pak, Bapak ngikutin dipimpin doa itu, rombongan semua ngikutin, tahu artinya? Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, hatinya mohon apa kepada Allah? Hatinya yang nggak minta apa-apa, nggak tahu artinya kok. Gitu. Nah, innal harama haramuka. Nah, jadi macam-macam itu. Tahu artinya? Nggak tahu artinya. Berarti hatinya minta apa? Hatinya nggak minta apa-apa, nggak tahu. Minta berlindung dari neraka, minta dimasukkan surga, minta dikumpulkan dengan sahabat dan dengan Rasul. Nggak minta, hatinya nggak tahu kok. Hatinya nggak paham kok. Nah, berarti dari sisi hatinya nggak paham. Contoh lain, sholat yang takbir sampai salam, banyak orang awam yang nggak tahu artinya. Ini bab arti ya. Sekarang kalau nggak tahu artinya, berarti hatinya tidak mohon, hatinya tidak doa. Itu satu. Yang kedua, apakah Anda waktu tawaf diperintah oleh Rasulullah baca itu? Di Quran ada, di hadis diperintah gitu? Enggak. Berarti Anda tidak menjalankan perintah. Anda tidak menjalankan perintah, Anda juga tidak doa. Doa itu kan minta, dan Anda tadi nggak paham, berarti nggak minta. Lah terus, kalau gitu apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Ini penting. Ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan taklim kita ini banyak yang dengarkan, supaya ketika berangkat umroh, khususnya orang yang awam ya, yang tidak ngerti arti bahasa Arab, tulisan Arab tidak ngerti artinya, terus ngikut. Nah, itu akhirnya Anda sesungguhnya tidak menjalankan perintah, Anda sesungguhnya tidak doa, akhirnya sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa orang yang doa tapi hatinya nggak ikut. Hatinya nggak ikut maksudnya bagaimana? Misalnya begini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pak, minta apa? Baca tadi itu minta apa? Nggak minta apa-apa ya, baca doa ini. Artinya nggak ngerti. Hatinya minta apa? Yes, doa gitu aja. Ya kalau gitu tidak diberi oleh Allah SWT. Dapat pahala apa enggak? Kalau Anda menjalankan perintah, dapat pahala. Contohnya seperti sholat 5 waktu, Allahu Akbar sampai salam, benar, tahu artinya. Tidak tahu, Anda dapat pahala karena Anda menjalankan perintah. Gugur kewajiban, menjalankan perintah dapat pahala. Adapun gitu, isinya minta ini, minta itu, Anda tidak minta. Berdasarkan dengan hadis Rasulullah, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa orang yang hatinya tidak ikut doa. Nah, contoh yang paling gampang hatinya tidak ikut doa adalah itu orang yang lisannya doa tapi hatinya nggak paham. Nah, adapun apabila itu menjalankan perintah, Anda telah menjalankan perintah, Anda gugur kewajiban, Anda mendapatkan pahala dari menjalankan perintah. Nah, sekarang tawaf tadi itu, ya Allah, doa yang diajarkan oleh, doa yang dituntunkan oleh pimpinan rombongan kepada rombongannya itu, ya, tidak ada perintah tawaf baca kayak gitu-gitu. Kalau tahu artinya sehingga ini masuk doa umum, tidak apa-apa, gitu ya. Tidak apa-apa. Jadi doa seperti misalnya kita sendiri, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Apakah waktu tawaf diperintah doa itu? Tidak. Waktu tawaf nggak diperintah doa itu. Tapi
waktu tawaf ini doa itu mustajabah dan faham artinya, maka masuk doa umum. Masuk doa umum. Doalah apa saja yang bagus. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab, lebih baik tidak usah mengikuti doa yang dipimpin oleh ketua rombongan. Anda doa sendiri aja, minta kepada Allah yang betul-betul keluar dari lubuk hati. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan saya, kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa saya, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Dengan ini, ya Allah, bimbinglah saya gitu, perjalanan ke depan ini selalu berada di atas jalan hidayah-Mu, jalan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lah, minta kayak gitu. Nah, jadi doa dengan bahasa apa? Dengan bahasa Jawa kalau orang Jawa, dengan bahasa Madura kalau orang Madura, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa apapun, doa umum. Nah, itu mulai dari Hajar Aswad sampai sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, habis tinggal sisi keempat. Nah, sudutnya disebut rukun yamani. Anda disuruh doa boleh, tapi karena di sini ada tuntunan khusus, yaitu yang paling bagus mengikuti tuntunan khusus, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi, Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau ngikutin bimbingan dari pemimpin untuk doa yang dipimpin itu terus tidak tahu artinya, berarti bapak ibu itu tidak berdoa kepada Allah, hatinya minta apa, berlindung dari apa, itu tidak tahu. Nah, lisannya membaca itu bukan menjalankan perintah, karena waktu tawaf tidak diperintah begitu tadi kan gitu ya. Terus akhirnya ibu bapak nggak doa, nggak mendoakan orang tua, nggak mendoakan anak, nggak berdoa supaya nanti kerjanya diselamatkan dari pekerjaan yang haram, nggak berdoa supaya, nah akhirnya waktu yang sangat istimewa, di tempat yang sangat istimewa, posisi atau keadaan kita keadaan yang sangat istimewa, yaitu tamu Allah SWT, di dalam rumah Allah SWT, yang dijanjikan doa dikabulkan, malah kita tidak doa, kita hanya ngikutin pimpinan ngomong begini, kita ikut ngomong begini. Yang itu bukan perintah. Alangkah ruginya kalau kita seperti itu. Nah, karena itu sekalian nasihat, kalau berangkat umroh, berangkat haji, belajar dulu dan mengikuti grup yang ustadznya atau pimpinannya itu betul-betul membimbing sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, nanti pembimbing-pembimbing ustadz-ustadz itu akan menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu doa sendiri yang bagus, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, minta apa boleh. Nah, nanti di tempat yang ada tuntunannya khusus, pembimbing itu akan menyampaikan. Nah, itu pentingnya ya. Tadi sudah tawaf sampai 7 kali gitu ya. Nah, setelah selesai yang ke-7, finish ya, maka disunahkan menuju ke belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu dekatnya dengan Ka'bah kurang lebih 10 meter. 10 meter gitu ya. Nah, jadi Ka'bah, terus ada bangunan kayak kubah gitu. Nah, itu atau hampir 10 meter, nggak sampai 10 meter mungkin gitu ya. Nah, itu namanya makom Ibrahim. Nah, kita ke belakang makom Ibrahim. Belakangnya di mana? Yang dimaksud belakangnya itu makom Ibrahim itu dianggap berhadapan-hadapan dengan Ka'bah. Nah, kita di belakang makom Ibrahim. Kalau kita sudah di belakang makom Ibrahim, berarti kalau kita menghadap ke Ka'bah, antara kita dengan Ka'bah, tengah-tengahnya adalah makom Ibrahim. Itu yang dimaksud dengan kita menuju ke belakang makom Ibrahim. Untuk apa menuju ke sana? Untuk sholat tawaf. Untuk sholat tawaf. Nah, baik tawaf biasa, tawaf sunnah, maupun tawafnya umroh, maupun tawaf haji, setelah tawaf selesai yang ke-7, menuju ke belakang makom Ibrahim, lalu menghadap Ka'bah, menghadap kiblat.
Nah, karena kita menghadap kiblat, antara kita dengan kiblat, dengan Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Apabila tidak bisa karena penuh, dimanapun boleh, setelah tawaf 7 kali, maka sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Yang paling utama adalah antara berdiri kita dengan Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Apabila tidak bisa, maka dimanapun boleh. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Berarti kalau kita sholat pas di tempat yang paling istimewa, berarti kita menghadap makom Ibrahim, iya, tapi hati kita menghadap Ka'bah. Loh, apa boleh sholat menghadap makom? Makom itu bukan kuburan, makom bahasa Arab ya. Jadi makom bahasa Arab itu tempat tinggal atau tempat berdiri. Tempat tinggal atau tempat berdiri. Tempat tinggal Nabi Ibrahim atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Tempat berdiri waktu bangun Ka'bah, menginjak batu, batunya ditaruh di situ. Ya, batunya itu. Kalau tempat berdiri waktu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dengan Nabi Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, Ibrahim dan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Waj'alna muslimaini laka, ya Allah, jadikanlah kami berdua sebagai hamba yang betul-betul pasrah kepadamu. Nah, ya intinya bahwa itu. Atau tempat tinggal Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah dulu tinggalnya di situ. Jadi makom itu bukan kuburan, makom itu tempat berdiri atau tempat tinggal. Makom Ibrahim tempat berdiri Nabi Ibrahim atau tempat tinggal Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah. Nah, jadi kita sholat menghadap Ka'bah, antara kita dengan Ka'bah ada makom Ibrahim. Nah, setelah selesai waktu sholat, sunnahnya waktu sholat, rakaat yang pertama setelah Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Kalau nggak baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua nggak baca Qul ahad, baca surat apapun boleh, tapi sunnahnya di sholat sunnah tawaf setelah Fatihah, surat yang dibaca adalah Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Nah, seandainya sepi setelah sholat itu diperintah kembali ke Ka'bah gitu, untuk mencium lagi. Tapi kalau di zaman kita di hari normal nggak bisa. Kenapa? Karena itu berarti nanti ngelawan arus. Jangankan ngelawan arus, ikut arus saja untuk mencium Ka'bah itu tidak bisa kok. Apalagi ngelawan arus ya tambah tidak bisa jalan. Nah itu. Nah, terus setelah itu bagaimana? Setelah itu berarti tawaf sudah selesai, sholat sunnah tawaf sudah selesai, maka menuju ke Sofa untuk melakukan sa'i antara Sofa ke Marwah. Lah, ketika menuju ke sana itu akan melewati Zamzam. Akan melewati Zamzam. Nah, nanti setelah di sumur Zamzam, sekarang tidak bisa, sumurnya ditutup, tapi pemerintah menyediakan gentong-gentong air Zamzam asli dari sumur Zamzam itu ya. Nah, melewati situ terus diperintah untuk minum gitu. Dan ada doanya, dan kalau ada sisa disiramkan di atas kepalanya. Nah, itu. Nah, dan yang paling penting bagi kita itu adalah itu ada sunnahnya. Itu satu, berarti kalau kita setelah sholat sunnah tawaf menuju ke Sofa minum air Zam-Zam itu melakukan sunnah. Itu satu. Dan yang kedua doanya. Doa, kenapa? Karena dengan doa itu isinya itu kita betul-betul berharap agar dikabulkan oleh Allah. Lah, apa doa yang dituntunkan? Kalau doa umum sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, tapi ketika minum air Zam-Zam, apa doa yang dituntunkan? Doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a.
Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Disabdakan oleh Rasulullah, ilmu yang manfaat itu ilmu yang manfaat itu pahalanya mengalir terus meskipun orangnya sudah meninggal. Nah, jadi Anda sudah meninggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, pahalanya mengalir terus apabila ilmu yang Anda miliki itu bermanfaat. Lah bagaimana ilmu itu supaya bermanfaat? Yang pertama, punya ilmu. Yang kedua, ilmunya ini diturunkan, diajarkan, sehingga orang itu punya ilmu itu dari ajaran saya. Orang itu mengamalkan kayak gitu dari bimbingan saya, dari belajar ke saya. Nah, itu berarti ilmu saya bermanfaat. Nah, kalau punya ilmu yang bermanfaat, itu insya Allah itu adalah kebaikan yang tidak terukur. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam, kalau manusia itu sudah mati, orang Islam sudah mati, sudah meninggal, gitu, maka terputus amal dia. Maksudnya apa? Sudah tidak bisa beramal lagi, sudah tidak bisa menambah pahala lagi bagi dia, ya. Nah, illa min thalathin, kecuali dari 3 hal apabila dia punya. Ini bukan membahas amalan orang lain, tapi amalan masing-masing. Setiap orang Islam kalau sudah meninggal sudah tidak bisa beramal baik lagi, sudah tidak bisa menambah kebaikan lagi, kecuali kalau punya 3 amal. Sodakotin jariyah, sodako yang berjalan. Apa maksudnya? Sodako yang disedekahkan itu manfaat terus, nggak habis-habis. Nah, sodako jariyah itu ulama ahlu sunnah memberikan penjelasan, maksudnya adalah wakaf. Wakaf itu sodako yang tidak habis, ya. Pahalanya mengalir terus. Setiap yang disedekahkan manfaat, maka pahalanya mengalir. Nah, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, waktu minum air zam-zam tadi itu minta ilmu yang bermanfaat itu. Awaladin solihun yad'ula, atau anak soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Anak soleh itu usaha orang tua, maka anak soleh itu akan menambah pahalanya orang tua. Nah, itu. Nah, waktu minum air zam-zam diajarkan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'ah, dan rezeki yang luas. Kita sedang dalam keadaan ihram, ya, di rumah Allah. Dalam keadaan ihram itu dalam keadaan kita ini dekat kepada Allah, di rumah Allah, jadi tamu Allah, dijanjikan kalau berdoa dikabulkan. Terus ajarannya apa? Minta rezeki yang luas. Subhanallah, tidak sekedar minta agama, minta akhirat, tapi minta rezeki yang luas. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, pahalanya mengalir terus, rezeki yang luas, wa syifaan min kulli da', dan kesembuhan dari segala penyakit selama hidup kita di dunia, supaya kita terus dalam keadaan sehat. Nah, kalau ajalnya sudah tiba, ya alhamdulillah. Nah, dan dikaitkan dengan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW itu berlindung kepada Allah dari pikun. Lah, pikun itu nggak sehat akal. Lah, kita waktu minum air zam-zam itu gitu, ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, kesembuhan dari segala penyakit. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah yang akan datang kita akan teruskan mulai sa'i antara Safa dan Marwah. Kita hentikan sampai di sini, dan kesimpulan dari perjumpaan kita pada siang hari ini adalah bahwa ketika kita sedang tawaf umroh atau tawaf haji, ya, itu kita sedang dalam keadaan yang sangat istimewa, karena kita sedang dalam keadaan ihram di rumah Allah, sedang menghadap kepada Allah SWT. Nah, karena itu maka hendaklah yang kita lakukan itu betul-betul faham bahwa itu tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, tuntunannya itu ringan. Bagaimana? Yaitu
startnya dari Hajar Aswad. Apabila bisa mencium, kalau nggak bisa mencium dengan isyarat, baik mencium maupun isyarat sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian jalan keliling sampai 3 ruas. Jadi mulai ruas yang pertama, mulai dari Hajar Aswad, sisi pertama, jalan terus ke sisi kedua, jalan sisi keempat. Nah, ketiga, setelah selesai sisi ketiga, tinggal satu sisi, itu namanya rukun yamani. Mulai dari situ sampai finishnya di setat tadi itu karena putar ya. Nah, itu disunnahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, adapun selain itu tidak ada tuntunan khusus. Kita sedang dalam keadaan sebaik-baiknya, dalam tempat yang paling baik, di waktu yang paling baik, dekat kepada Allah. Dijanjikan kalau berdoa kepada Allah dikabulkan, maka harus memanfaatkan doa sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Doa apa? Doa umum. Doa umum, dan doa itu permohonan yang keluar dari lubuk hati. Nah, jadi kita harus berdoa dengan bahasa sendiri boleh. Ya, nah, dan tidak usah mengikuti pembimbing yang menuntun doa kalau kita tidak paham. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham, hati kita tidak minta, maka tidak diberi apa-apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu. Jadi doa aja sendiri sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Nah, itu sampai yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sama. Jadi disetat mencium Hajar Aswad apabila bisa. Kalau nggak bisa cukup isyarat sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Lalu jalan sambil berdoa sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, umum, yang keluar dari lubuk hati, artinya faham. Nanti begitu sampai di rukun yamani, yaitu sisi terakhir dari Ka'bah, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai finishnya ya di setat tadi. Setelah finish berarti sudah selesai putaran, maka memulai putaran berikutnya nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 atau nomor 5 sampai yang terakhir. Nah, memulainya sama, kalau bisa mencium sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kalau tidak bisa mencium, maka isyarat sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Setelah yang ketujuh, maka menuju ke belakang makom Ibrahim untuk sholat sunnah tawaf. Nah, sholat sunnah tawaf 2 rakaat, niatnya sholat sunnah tawaf ya, 2 rakaat, sama seperti sholat subuh, sama seperti sholat qobliyah, seperti sholat ba'diyah, sama bedanya hanya niat sholat sunnah tawaf. Nah, ada sunnahnya, rakaat pertama setelah baca Fatihah membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Setelah selesai, terus menuju ke sofa, perjalanan menuju ke sofa, nanti ada air zam-zam, disunnahkan untuk minum air zam-zam. Nah, waktu minum air zam-zam, nah ini menjalankan sunnah, nggak doa apapun, mendapatkan pahala menjalankan sunnah, yaitu minum air zam-zam. Nah, dan yang lebih diharapkan adalah itu, yang pertama pahala melakukan sunnah, yang kedua doa yang diajarkan. Doanya minta 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, aku mohon rezeki yang luas, aku mohon keselamatan atau kesehatan dari segala penyakit. Apa boleh doa yang lain? Boleh doa apa saja yang baik, yang banyak, namanya doa umum, tapi yang khusus yang diajarkan hendaknya itu dilakukan. Kenapa? Itulah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.